Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Jepang. Dan hari ini sambil lihat-lihat ikan, saya mau ngasih tips nih buat teman-teman yang masih semangat ternak ikan cupang, terus jualan ikan cupang juga. Saya mau ngasih tips biar teman-teman yang pastinya kan jualan di media sosial nih, dan butuh insight yang lumayan tinggi. Istilahnya kita butuh pembeli, dan pembeli itu kan pasti datang dari penonton atau penikmat konten yang kita buat di sosial media. Nah, misalkan kita ambil contoh, kita mainnya di Instagram, ya berarti teman-teman dapat pembeli itu insya Allah datangnya dari orang-orang yang ngelihat foto postingan ikan cupang teman-teman atau enggak video. Nah, tipsnya itu biar teman-teman lebih besar lagi insight-nya, atau bahasanya apa ya, pokoknya impresi dari akun, ya teman-teman harus buat konten teman-teman. Jadi teman-teman itu udah harus belajar membuat video, karena di era media sosial ini ya teman-teman lihat aja, teman-teman kita para senior yang masih bertahan dan eksis berjualan di media sosial, ya teman-teman lihat pasti dia rata-rata punya konten, entah itu di YouTube, TikTok, Instagram, bahkan Facebook sekalipun. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan ketika kita ambil contoh misalkan Babe DIY, ketika Instagram lagi banyak di banned, Babe DIY hilang kan Instagramnya, tapi orang-orang bakal nyari dari mana? Dari YouTube, karena beliau emang main di Facebook, main di YouTube juga. Jadi karena sudah gede kontennya, udah gede channelnya, jadi lebih gampang orang buat ngingetnya. Ya mungkin Babe DIY bakal kedepannya mungkin bisa lebih aktif lagi di TikTok atau di Instagram, juga bikin video short. Nah, kita nggak tahu. Nah, kita ambil contoh lain, misalkan Bang Nuzaik Beta Genetik. Ya kita semua tahu, kalau dengar kata Nuzaik ya pasti kita tahu dulu dari YouTube juga. Sekarang YouTube-nya itu nggak terlalu aktif. Sekarang beliau lebih aktif di video-video short melalui Instagram dan juga TikTok. Dan ya itu yang membuat salah satunya penjualan para senior-senior itu tetap berjalan sampai sekarang teman-teman. Karena mereka juga tahu, nggak sekedar harus punya ikan bagus juga, kita itu butuh konten juga teman-teman. Kita tuh butuh impresi juga di sosial media kita. Nah, enaknya nih teman-teman nih, kalau kita sekarang bikin konten, misalkan kita bikin video pendek aja nih, kurang dari 1 menit, misalkan 59 detik. Itu tuh enaknya sekarang tuh teman-teman, kita bisa upload di semua platform ya teman-teman, platform sosial media. Jadi kita bisa upload di mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube secara berbarengan. Jadi misalkan teman-teman udah punya nama untuk brand teman-teman nih, misalkan kita ambil contoh misalkan namanya Rumah Cupang nih, berarti usahain namanya nih semuanya sama nih di ke 4 media sosial tersebut. Jadi namanya Rumah Cupang semua. Nah, nanti teman-teman tinggal upload aja video pendek itu di semua platform itu, dan nikmati prosesnya teman-teman. Nanti teman-teman juga bakal lihat nih, kira-kira dari keempat sosial media itu mana yang bakal lebih besar penontonnya, lebih luas jangkauannya. Ya itu nanti bakal ketahuan kalau teman-teman udah mulai berjalan. Tapi intinya adalah teman-teman harus mulai belajar bikin konten video-video pendek. Bang, saya nggak bisa ngeditnya. Sekarang insya Allah gampang teman-teman, pakai aplikasi CapCut teman-teman. Jadi pakai CapCut gampang kok. Terus gimana mulainya bang? Saya nggak bisa ngomong ya. Teman-teman bisa isi suara di akhir video nanti. Belakangan teman-teman isi videonya belakangan nanti. Jadi teman-teman bisa nyatet dulu atau buat teks dulu, supaya ngomongnya itu lebih rapih dan tidak berantakan. Istilahnya nanti sama waktunya itu bisa pas. Jadi semua itu bisa dipelajari insya Allah teman-teman, asal kita ada kemauan aja. Terus masalah bang kameranya biasa aja kurang bagus, nggak apa-apa, semua itu pasti berproses teman-teman. Yang penting teman-teman bikin videonya menarik. Jangan terpaku bikin video, misalkan teman-teman videoin ikan statis, video ikan doang,
terus dikasih backsound jedak jeduk begitu doang. Itu sangat tidak direkomendasikan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau insight-nya lebih besar, terus apa interaksinya dengan penonton juga lebih bagus, lebih baik teman-teman bikin konten yang punya alur cerita yang bagus, atau enggak konten-konten edukasi, atau konten teman-teman lagi daily vlog harian teman-teman merawat ikan cupang, ternak ikan cupang. Nah itu lebih bagus, karena kalau teman-teman udah lama ternak cupang, udah ngerti ngerawat ikan cupang, pasti lebih mudah insya Allah buat kita ngejelasinnya di video. Kalau kaku di awal-awal itu mah wajar teman-teman ya, karena semua tuh pasti begitu, termasuk saya juga dulu kayak gitu. Jadi teman-teman dimulai dari video pendek aja. Terus jangkauannya itu berapa lama bang kita bikin videonya? Sebisa mungkin nih teman-teman, karena kita baru 2 hari sekali deh. Kalau emang nggak bisa, sebenarnya sarannya itu lebih bagus sehari 1 video. Tapi mungkin keterbatasan kita bikin ide konten itu, ya paling enggak 2 atau 3 hari sekali teman-teman harus bikin video-video pendek dengan modelan di potret teman-teman ya. Kalau ini kan landscape nih, kita ngelebar. Kalau untuk video pendek sebisa mungkin di potret diri jadi kameranya. Misalkan teman-teman ambil video, nge-shoot video nih sekarang, set ikan lagi kasih makan, nanti video lubukan, pindah lagi. Nah itu nanti bisa digabungin tuh di CapCut. Jadi teman-teman tinggal nyatuin doang. Mungkin nanti dikasih sedikit transisi, ada transisi, nanti teman-teman baru isi teksnya. Nah di CapCut itu nanti teman-teman juga bisa otomatis ada teksnya nanti. Jadi kalau teman-teman kayak ngomong kayak saya sekarang lagi nih, kayak saya sekarang ini nih, nanti bakal nongol teksnya kalau kita nanti klik, pokoknya ada nanti. Itu banyak kok tutorialnya, itu banyak yang buat tutorialnya. Jadi teman-teman nanti tinggal ikutin aja. Ya udah, nanti tinggal benerin mana teks yang salah, makanya teman-teman ngomongnya lebih kencang dan lebih jelas. Coba aja itu dijalanin dulu. Insya Allah nanti teman-teman dapat exposure, mulai dapat penonton, mulai dapat interaksi sama orang-orang yang mulai bertanya. Dah teman-teman nanti nggak bakal kehabisan konten insya Allah. Karena dari pertanyaan itu teman-teman bisa buatin konten lagi. Misalkan teman-teman lagi ngempanin, bang itu cara pakannya gimana bang, itu pakannya habis berapa bang, itu pakannya bisa pakai apa aja bang, itu pemberiannya berapa banyak. Nah itu masih bisa, penjabarannya masih panjang lagi tuh. Jadi teman-teman punya ide konten lain nanti. Atau enggak nanti dari lubukan, gimana cara breedingnya itu bang, gimana cara pergantian air. Nah itu semua nanti berkesinambungan tuh, jadi berjalan terus kontennya. Ya tinggal teman-temannya aja mau ngelakuin atau enggak. Dan jangan selalu merasa keterbatasan dengan tools ya, atau kamera atau HP yang kita punya kurang mumpuni. Pasti teman-teman insya Allah pada punya HP yang punya kamera sekarang mah, tinggal ya itu kontennya. Makanya bikin konten itu tidak semudah itu teman-teman, apalagi video-video pendek ya teman-teman. Itu justru lebih menguras otak sih kalau kata saya, karena kita juga harus pengambilan gambarnya, semuanya itu benar-benar harus pas dah, karena kita kan dituntut bikin video cuma 1 menit nih dengan durasi yang sebentar tapi padat gitu isinya, atau enggak berupa hiburan, atau enggak berupa edukasi, ya lebih repot sih sebenarnya. Tapi ya teman-teman harus coba ya. Jadi coba bikin mulai dari sekarang atau besok, dikonsepin sama teman-teman bikin videonya, video-video pendek. Dan nggak masalah yang lihat itu masih misalkan kayak 50-an atau 100-an, itu bertahap teman-teman. Kalau teman-teman konsisten bikin videonya, apalagi editingnya teman-teman jago, malah kameranya juga mumpuni, wah insya Allah kalau masalah viewers mah bakal cepat naiknya. Dan teman-teman langsung bikin aja ya di semua platform. Jadi teman-teman itu sekali upload ya itu tadi di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Karena video pendek itu kan sama tuh di 4 platform tersebut. Jadi langsung upload aja semuanya. Insya Allah nanti bakal teman-teman
tahu sendiri dah mana sosial media yang lebih banyak viewersnya. Tapi jangan karena satu sosial media nanti banyak views ya terus media lain teman-teman nggak diupload, nggak, tetap diupload aja barengan semuanya. Nah setelah penonton udah mulai banyak, terus interaksi udah mulai rame, jualan itu tinggal mengikuti aja insya Allah teman-teman. Ya begitu rata-rata yang dijalanin oleh para konten kreator yang sering kita lihat berseliweran di Instagram, TikTok atau YouTube. Tapi jangan disamain dengan breeder-breeder yang udah senior banget ya, yang dia tuh udah punya reseller tersendiri, udah punya seller sendiri yang udah nggak perlu posting-posting sosial media. Itu beda lagi. Ini kita membahas tentang kita yang istilahnya independen nih, pengen jalan terus, pengen penjualannya juga mulai meningkat, akunnya rame, ya seperti itu caranya teman-teman. Jadi targetnya sekarang kita bikin konten dulu. Masalah viewers dan followers itu insya Allah mengikuti. Insya Allah kalau teman-teman rajin bikin video pasti mengikuti kok, naik. Oke, jadi kayak gitu aja sharingnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.